Aksi sadis dukun S bukan hanya menipu korbannya, tapi juga membunuh para korbannya. Lalu bagaimana modus ini bisa terungkap? Jadi awalnya gini, ada korban yang berinisial PO warga Sukabumi, Jawa Barat yang pada Juli tahun 2022 yang lalu datang bersama anaknya, anak laki-lakinya GE yang saat itu berusia 14 tahun untuk menemui dukun Slamet ini alias Mbah Slamet ini di Banjarnegara, Jawa Tengah. Bahkan saat itu Mbah Slamet ini menemui atau menjemput PO korban di terminal Wonosobo lalu membawanya ke rumah. Dan setelah melakukan ritual penggandaan uang, korban PO ini menitipkan uang sebanyak 70 juta rupiah. Sebelumnya, PO ini sudah pernah memberikan uang senilai 10 juta, 20 juta, dan ternyata berhasil digandakan di mana nilai yang 10 juta itu pernah menjadi 11 juta. Makanya PO ini tertarik untuk menginvestasikan bahasanya atau memberikan lebih karena berharap dapat uang lebih, di mana 70 juta yang diberikan oleh PO ini dijanjikan akan menjadi 5 miliar rupiah setelah digandakan. Waktu berlalu dan pada tanggal 20 Maret 2023 kemarin, PO ini memutuskan datang kembali ke Banjarnegara. Dia datang seorang diri dengan mengendarai mobilnya. Nah, pada tanggal 23 Maret 2023, PO ini sampai di rumah Mbah Slamet. Dia sampai, PO ini sempat mengirimkan pesan share location kepada anak perempuannya S yang berusia 22 tahun, di mana di pesannya intinya dia meminta berjaga-jaga kalau sampai tanggal 26 Maret PO ini tidak bisa dihubungi, maka mohon untuk pihak keluarga datang ke sana dengan bersamaan dengan aparat kepolisian. Dan benar saja pada tanggal 24 Maret, sehari setelah pesan tersebut, PO ini sudah tidak bisa dihubungi. Lalu pada tanggal 27 Maret 2023, tepatnya di hari Senin, keluarga si anak yang sempat dulu pernah datang ke rumah dukun S ini melaporkan kehilangan keluarganya ke Kapolres atau ke kepolisian di Banjarnegara dengan berbekal pesan WhatsApp sang ayah waktu itu. Dan pada tanggal 2 April 2023, itu hari Minggu, akhirnya dukun S ini ditangkap oleh kepolisian Banjarnegara saat dalam pelariannya di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan di hari yang sama, yaitu pada hari Minggu 2 April 2023, jenazah korban PO ini berhasil ditemukan yang dikubur di Jalan Setapak di kebun milik Jalan Setapak menuju hutan di kebun milik Mbah Slamet ini. Dan pengembangan kasus pun dilakukan, dan Senin 3 April 2023, sehari setelahnya, kebenaran semakin terungkap di mana ternyata korbannya sudah 10 orang dibunuh oleh dukun Slamet ini dan dikuburkan di tempat yang sama. Bahkan korbannya ada sebagian yang sudah tinggal tulang belulang. Dan saat dikuburkan, korban PO ini masih mengenakan pakaiannya, masih mengenakan celananya, dan tas dan dompet yang berisi identitas PO ditemukan bersamaan di dalam kuburan tersebut. Lalu bagaimana modus Mbah Slamet ini? Ternyata Mbah Slamet ini meracuni korbannya PO ini saat berkunjung ke Banjarnegara karena kesal ditagih terus. Nah, Mbah Slamet ini mencampur minuman jenis apotas ke minuman dengan alasan dengan tipu daya bahwa ini bagian dari ritual, hingga ketika itu korban meminum dan akhirnya meninggal dan langsung dikuburkan begitu saja. Ini sungguh mengejutkan sekali bahwa ini sangat di luar nalar pastinya. Buat kita semua harus lebih hati-hati, waspada dalam pengelolaan uang, terus dalam manajemen keuangan lebih waspada lagi, jangan mudah tertipu atau terpancing iming-iming investasi bodong misalnya, atau iming-iming pendapatan lebih
dan lain sebagainya. Tetap selalu waspada dan sekarang Mbah Slamet menghadapi tuntutan pembunuhan berencana. Kita akan terus update beritanya seperti apa. Jangan lupa subscribe.